Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosa Dwi Anggraini dengan NIM A1C2241006 dari kelas RR2. Yaitu saya akan menjelaskan materi kekongruen dan kesebangunan. Yang pertama yaitu pengertian segitiga. Segitiga adalah bangun datar yang memiliki 3 sisi, 3 sudut, dan 3 titik sudut. Dan ciri utama segitiga yaitu memiliki 3 sisi. Jumlah besar sudutnya selalu 180 derajat. Dan segitiga juga adalah suatu bentuk yang dibuat dari 3 sisi yang berupa garis lurus dan 3 sudut, di mana segitiga pada bidang datar adalah 160. Segitiga juga merupakan salah satu bangun datar unik. Ukuran sisi-sisi dan sudut-sudut dalam suatu segitiga memiliki perbandingan tertentu yang dapat dihitungkan menggunakan aturan sinus dan kosinus. Nah, jenis-jenis dan sifat-sifat segitiga berdasarkan panjang sisinya. Segitiga sembarangan, yaitu ketiga sisi memiliki panjang yang berbeda. Kedua, ketiga sudut juga berbeda. Nah, yang kedua yaitu segitiga sama kaki. Yang pertama dengan sifat memiliki 2 sisi yang sama panjang. Yang kedua, 2 sudut yang berhadapan dengan sisi sama panjang dan juga sama besar. Yang ketiga yaitu segitiga sama sisi, yaitu segitiga yang memiliki 3 buah sisi sama panjang dan 3 buah sudut sama besar. Sifat-sifatnya yaitu ketiga sudut sama besar yaitu 660 derajat. Yang kedua, semua sisi memiliki panjang yang sama dan mempunyai 3 simetri lipat dan mempunyai juga 3 simetri putar. Nah, yang kedua yaitu berdasarkan besar sudutnya. Berdasarkan sudutnya, segitiga terbagi 3, yaitu yang pertama segitiga lancip, yang kedua segitiga siku-siku, dan ketiga segitiga tumpul. Sifat segitiga lancip yaitu ketika sudutnya lebih kecil dari 90 derajat. Yang kedua, segitiga siku-siku dengan sifat yang memiliki suatu sudut yang besarnya tepat 90 derajat, berbeda dengan lancip tadi yang kurang dari 90, sedangkan siku-siku ini tepat 90 derajat. Nah, yang ketiga yaitu segitiga tumpul dengan sifatnya yang memiliki satu sudut lebih besar dari 90 derajat. Ini perbedaannya dari segitiga itu adalah sudutnya. Yang pertama lebih kecil dari 90, yang kedua tepat 90, dan ketiga lebih besar dari 90. Nah, yang selanjutnya yaitu kekongruenan segitiga. Kekongruenan segitiga adalah kondisi di mana 2 atau lebih segitiga memiliki ukuran dan bentuk yang sama persis, dan juga segitiga yang memiliki panjang sisi dan sudut yang sama serta luas keliling yang sama. 2 segitiga disebut kongruen jika bentuk dan ukuran keduanya sama persis meskipun orientasinya berbeda. Dengan kata lain, semua sisi dan sudut yang bersesuaian adalah sama besar. Syarat kekongruenan segitiga. Segitiga dapat dinyatakan kekongruen jika memenuhi salah satu dari kondisi berikut. Yang pertama adalah sisi, sudut, dan sisi, yaitu 2 segitiga kongruen jika 2 sisi dan sudut yang diapit oleh kedua sisi tersebut sama besar. Yang kedua yaitu
sudut, sisi, dan sudut, yaitu dua segitiga kongruen jika dua sudut dan sisi yang diapit oleh kedua sudut tersebut sama panjang. Yang ketiga, sisi, sisi, dan sisi, yaitu dua segitiga kongruen jika ketiga sisi yang bersesuaian memiliki panjang yang sama. Yang keempat, sisi, sisi, dan sudut, yaitu dua segitiga kongruen jika dua sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut di antara sisi tersebut sama besar. Selanjutnya, kesebangunan segitiga. Kesebangunan segitiga yaitu di mana dua segitiga dikatakan sebangun jika bentuknya sama, tetapi ukuran mungkin berbeda. Hal ini berarti sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, sedangkan panjang sisi-sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama. Yaitu syaratnya yang pertama sudut-sudut, yaitu di mana dua segitiga sebangun jika dua sudut yang bersesuaian sama besar. Yang kedua, sisi, sisi, dan sisi atau SSS, yaitu dua segitiga sebangun jika perbandingan panjang ketiga sisi yang bersesuaian sama. Yang ketiga, sisi, sudut, dan sisi, yaitu dua segitiga sebangun jika perbandingan panjang dua sisi yang bersesuaian sama dan sudut diapit oleh sisi tersebut sama besar. Yang selanjutnya, menganalisis kekongruenan dan kesebangunan segitiga. Nah, yang pertama kita harus menentukan dan harus mengidentifikasi sudut dan sisi, yaitu yang pertama, periksa besar sudut atau panjang sisi dari kedua segitiga. Yang kedua, gunakan syarat kekongruenan atau kesebangunan dengan mencocokkan kondisi dengan syarat kekongruenan, yaitu sisi-sisi, sisi, sudut, sisi, dan lain-lain, atau kesebangunan sisi, sudut, dan sisi-sisi, dan lain-lain. Nah, yang terakhir yaitu menyimpulkan atau kesimpulan, di mana jika syarat terpenuhi, tentukan dulu bahwa segitiga tersebut kongruen atau sebangun. Jika tidak, segitiga tidak memiliki hubungan kesebangunan atau kekongruenan. Selanjutnya soal. Dari soal di atas sudah diketahui dengan AD, A dengan D adalah 3 cm. Maka yang ditanya nilai X yang mewakili panjang CD, yaitu dari dapat kita buat garis HB, ini H dan B yang sejajar dengan A dengan F, A dengan F, dan panjang GH dan panjang PD adalah 5 cm. Sedangkan panjang GB adalah 5 cm dan AD adalah 3 cm. Jadi adalah dapat ini 5 ditambah 3 sama dengan 8 cm. Jadi segitiga BCG dan segitiga BEH yang merupakan segitiga sebangun, sehingga berlaku perbandingan alas dan sisi kanan. Berarti dari sini tadi CG per EH sama dengan GB per HB. Nah,
nilai CG tadi berapa? C dengan G kan belum diketahui, berarti CX tambah CG-nya, G-nya 5, X tambah 5 per nilai EH. E ke H adalah 10 tambah 5, 10 tambah 5 dengan G ke B adalah 3 per 8, H ke B 8. Di sini adalah jumlahkan X tambah 5 per 10 tambah 5, 15 sama dengan 3 per 8. Di sini kita kali silang, jadi 8 dikali X tambah 5 sama dengan 15 dikali 3, yaitu dikalikan ke dalam 8X ditambah 40 sama dengan 15 kali 3, 45. Ini 8X sama dengan 45. 40 nya pindah ruas, jadi dikurang 40 sama dengan 8X sama dengan 5. X sama dengan 5 per 8. Dan didapatlah nilai X sama dengan 5 per 8 cm. Nah, soal selanjutnya yaitu pada segitiga siku-siku ABC, AC sama dengan 2AD, berapakah panjang DE? Nah, putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Nah, yang untuk soal kedua yaitu dengan pada segitiga siku-siku ini yang ABC, AC dengan sama dengan 2AD. Yang ditanyakan panjang DE, D ke E. Yang ini ditanyakan. Jadi di sini kita misalkan A ke DA, D ke C, DA juga, berarti A ke C adalah nilainya 2A. Ini C, B juga kan tidak diketahui. Jadi kita misalkan A ke E nya pemisalan 1, E ke B nya juga 1. Nah, dari ini kita bisa memakai rumus gunung meletus. Kita misalkan ini di sini E, sini A, B, D, C, F. Nah, kita carikan rumus ini satu ke bawah, A per A ke sini, berarti A tambah B. Yang ini C sama dengan C tambah C, C tambah D. Nah, sama dengan ini kan dapatnya C per F. Sudah. Yang kedua yaitu kita dapat ini di rumus yang pertama. Terus dapat lagi rumus yang kedua bisa dengan A ditambah B sama dengan C ditambah D. Nah, dari situ kita bisa kita misalkan tadi kan dapatnya dari sini, kita akan menggunakan rumus ini yang pertama, yaitu putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 itu cukup untuk menjawab pertanyaan. Yang kita akan menggunakan yang pernyataan yang pertama yaitu DE tambah BC sama dengan 12. Pernyataan kedua yaitu AB sama dengan 12. Kita akan memakai rumus yang yang pertama yaitu yang AB A tambah B. Berarti yang gini di sini adalah DE per BC sama dengan E1 per 2. Nah, dari 1 per 2 tuh kita dapat di sini ini kan X, 1X misal dengan X, berarti dengan 1 ini berarti nilai DE ini kan X ditambah
2x sama dengan 12. Ini nilainya 12 nih, 12. Berarti dari sini berarti x 3x sama dengan 12. X sama dengan 12 dibagi 3. X sama dengan 4. Didapatlah nilai DE sama dengan 4. Nah, jadi di sini dapatnya nilai AE adalah 6. Di sini juga 6. Berarti nilai AB adalah 12. Cukup. Pertanyaan 1 berarti dari A, B, C, D, E, pernyataan yang mencukupi adalah A, yaitu pernyataan satu saja cukup untuk menjawab pernyataan, tetapi pernyataan dua saja tidak cukup. Jadi jawabannya adalah A.